Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan didasari dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa, sungguh kaya dunia ini akan rahmat dan kasih sayang-Mu. Juga ketika kami melihat kekayaan yang dari Tuhan, lewat berbagai macam perbedaan yang ada di sekitar kami. Kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa, di tengah-tengah perbedaan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kepada kami hikmat-Mu, supaya kami boleh semakin memahami dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Inilah kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, masih dalam rangka bulan budaya GKI, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk merayakan perbedaan. Kita berbeda. Apakah dapat bersama? Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudaraku dan para anak, seringkali berbeda menjadi alasan untuk tak dapat hidup bersama. Orang lebih memilih hidup bersama dengan mereka yang sama. Mungkin persamaan jadi memudahkan orang untuk tidak menghadapi perbedaan atau pertengkaran. Bayangan akan adanya perasaan tak nyaman saat perdebatan dan pertengkaran membuat seseorang seringkali lebih memilih untuk tak hidup bersama dalam perbedaan. Di tengah keinginan agar tak terdapat perdebatan dan permusuhan itu, seringkali yang terjadi malah ingin berpisah dari mereka yang berbeda. Namun pertanyaannya adalah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, apakah mungkin
segala perbedaan itu ditiadakan. Saya kira tak mungkin ya. Tuhan memang menciptakan isi dunia ini berbeda-beda. Demikian juga dengan manusia, berbeda-beda. Berbeda suku dan budaya, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda karakter, berbeda logat, berbeda pola pikir, berbeda cara menyampaikan pola pikir itu, dan masih banyak perbedaan-perbedaan lainnya. Nah, apakah kita akan memilih untuk hidup hanya dengan yang sama dengan kita? Itu kan jadi tak mungkin ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam bacaan Alkitab kita hari ini pun, jemaat di Filipi menghadapi persoalan hidup dalam perbedaan itu. Mereka bertengkar satu dengan yang lain karena adanya perbedaan di tengah-tengah mereka. Lalu timbullah perpecahan. Bahaya ini sampai yang terakhir, perpecahan. Kelompok yang satu memandang diri mereka atau kelompok mereka sendiri lebih utama, sehingga mereka ingin agar semua orang berpihak padanya. Bayangkan apa yang terjadi dalam keadaan seperti ini, perpecahan. Oleh karena itulah Paulus menasehati agar mereka memandang yang lain lebih penting dari dirinya untuk bisa hidup bersama. Dan untuk itu Paulus mengajak mencontoh Kristus yang telah mengutamakan kita manusia, dibanding dirinya sendiri. Tapi tunggu dulu, untuk sampai pada tahap seperti itu, maka dengan memandang pada Kristus, mari kita bertanya-tanya, apakah jika Kristus mengutamakan orang lain, mengutamakan kita untuk diselamatkan, apakah itu berarti bahwa Ia, Kristus, tak memandang bahwa dirinya berharga? Saudara-saudaraku, untuk sampai pada saat seorang memandang orang lain berharga bahkan lebih dari dirinya sendiri, tentulah ia mesti memandang bahwa dirinya sangat berharga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, dalam hal ini diri menjadi berharga ketika semua yang ia lakukan, semua yang dilakukan oleh diri itu adalah sesuatu yang dilakukan demi atau untuk tujuan sesuatu yang lebih jauh atau lebih tinggi dan lebih mulia. Suatu yang lebih tinggi dan mulia itu bagi Kristus adalah mungkin seperti yang kita ingat, kehendak-Mu lah yang jadi. Ingat ya, waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Dan mencontoh Kristus itu yang mengutamakan orang lain, maka berarti ia sedang menempatkan kehendak Bapa yang utama dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memandang berharga orang lain. Dan sebelum sampai saat kita menghargai orang lain karena sedang mengutamakan kehendak Bapa, bukankah saudara dan saya pertama merasa berharga atas diri sendiri terlebih dahulu yang sudah dikasihi, sudah disayangi oleh Allah? Kita ini, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, kita ini adalah
umat kepunyaan Allah yang dikasihinya, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa yang mengikat kita dan berbagai dosa dan kelemahan kita. Hanya dengan sungguh-sungguh menghargai diri sedemikian rupa karena kasih Allah yang besar kepada saya lah, kepada diri inilah, maka kita dapat memandang kepada Kristus yang tak mementingkan diri sendiri. Sehingga kita pun dapat berlaku tidak memusuhi orang lain yang berbeda dengan kita, malah mengasihi mereka lebih dari diri sendiri karena kita sendiri sudah dikasihi Allah. Apalagi jika dalam perbedaan itu kita bersama sebenarnya sedang bekerja dalam pelayanan dan pemberian diri kepada Allah. Nah, dengan kasih kita kepada Kristus, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, maka biarlah kita dikuasai oleh jiwa atau semangat kebersamaan dalam perbedaan kita sebagai umat kepunyaan Allah. Mungkin mereka melakukan tugas dan panggilan hidup dan pelayanan di tempat atau kelompok yang berbeda dengan kita. Bagi kita itu tak masalah. Kita tak akan menjatuhkan atau mencari-cari kesalahan mereka karena merasa kita yang paling benar dan yang paling baik. Kita malah akan mengerjakan sebaik-baiknya panggilan hidup kita melalui pelayanan diri kita dengan sukacita, dan juga bersamaan dengan itu mendukung mereka melakukan panggilan hidup dan pelayanan mereka. Dengan kerendahan hati kita akan saling menghargai, saling membangun, dan mengutamakan seluruh panggilan hidup dan pelayanan itu untuk Tuhan. Jika semua pekerjaan itu utamanya untuk Tuhan, maka kerendahan hati pasti membungkus setiap motivasi, ide, dan kerja yang lahir dari diri kita. Bersama-sama, kita akan hidup dalam persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang rendah hati. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, kita terus melakukan panggilan hidup dan pelayanan kita bersama-sama dengan kerendahan hati, walau kita berbeda satu dengan yang lain, karena semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk kemuliaan Allah Bapa dalam Kristus Yesus yang telah memberikan penghargaan besar bagi kita dengan menjadi juru selamat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau sudah menciptakan perbedaan di antara kami. Biarlah Bapa, kami boleh hidup dalam penghargaan dengan kerendahan hati ketika kami bersama-sama mau melayani Tuhan. Sempurnakanlah seluruh pelayanan dan pemberian hidup kami yang berbeda-beda ini Tuhan. Kiranya kebesaran dan kemuliaan nama-Mu kami agungkan lewat kehidupan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar pada kami semua karena Engkau sudah menjadi juru selamat bagi kami. Terima kasih juga karena Engkau sudah menempatkan saudara-saudara kami yang berbeda dengan kami. Kami ingin merayakan perbedaan itu dan terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sebagai teladan kehidupan kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa.